Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri, yang alur ceritanya semakin hari semakin menarik untuk kita saksikan. Tapi sebelumnya kita doakan untuk para pemain dan kru sinetron buku harian seorang istri, semoga selalu diberi kesehatan. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Masih dalam cerita buku harian seorang istri. Di episode sebelumnya kita telah disuguhkan adegan-adegan yang bikin seru untuk kita saksikan. Dan di episode kali ini kita pun akan disuguhkan adegan yang lebih seru lagi, di mana Dewa Buana yang berniat untuk memberikan proyek Sakamoto ke Kevin demi untuk menyelamatkan makam ayah Nana dan Lula. Namun niatnya itu tidak disetujui oleh semua keluarga Buana. Namun Dewa tak memperdulikan semua permintaan dari keluarganya. Tapi cemburu dan egonya lah yang membuat Dewa bertekad untuk melepaskan proyek yang sangat besar itu, agar Kevin tak bertemu dengan Nana lagi. Dengan penuh emosi, Dewa pamit untuk pergi kantor. Nana yang melihat suaminya penuh dengan amarah, ia pun mencoba untuk menenangkannya. Nah guys, Nana memang paling bisa guys. Lagi-lagi Dewa dibuatnya jadi salting dan grogi guys. Secara Nana memegang tangan Dewa dan menciumnya, ditambah dengan ucapannya, "Selamat kerja suamiku." Hati Dewa seakan meleleh guys. Masih di alur ceritanya guys. Di kantor, Dewa meminta Alia untuk membawakan berkas proyek Sakamoto ke ruangannya. Alia pun bertanya sebenarnya buat apa sih pada Pak Dewa. Dan Dewa Buana pun memberitahukannya kalau berkas-berkas itu akan diserahkan ke si Kevin Arganta. Alia yang merasa ikut andil dalam proyek tersebut. Alia merasa keberatan dengan keputusan Dewa Buana. Dan Alia pun mengingatkan Dewa kalau keputusannya itu bisa merugikan perusahaan dan kliennya, dan bakalan dicap gak profesional. Dan Alia membawa kembali semua berkasnya. Sepertinya Alia lagi waras. Ada benernya juga. Dewa memang sudah dibutakan. Bahkan Dewa gak berpikir sejauh ini. Nah guys, di adegan ini Alia pun dikejutkan dengan keberadaan Roni yang berada di dalam ruang kerjanya dan duduk santai di kursi Alia. Si cacing kremi Roni ini rupanya pengen membuat suasana jadi semakin panas ya guys. Alia yang penasaran menanyakan ke Roni apa sebenarnya yang terjadi, hingga Dewa Buana mau menyerahkan tendernya ke Kevin. Nah ini guys, si cacing kremi Roni mulai menggunakan taktik liciknya. Dengan keuntungan sepihak, Roni pun meminta bayaran atas info selanjutnya ke Alia. Alia yang cukup cerdas juga pun gak tinggal diam. Alia pun langsung telepon Kevin untuk ketemuan. Kevin yang kepikiran dengan kata-kata Lula yang menganggapnya gak punya hati pun berniat untuk meluruskannya. Di waktu yang bersamaan Kevin pun menghubungi Lula dan mengajaknya ketemuan. Lula pun yang emosional langsung marahin Kevin. Namun Kevin mencoba menenangkan. Akhirnya Lula pun kepikiran kalau dia ingin menyelesaikannya sendiri agar gak melibatkan Nana lagi. Di sisi lain, Dewa yang sedang galau mulai berpikir. Namun Bu Parah pun datang dan mencoba agar Dewa merubah pikirannya untuk tidak menyerahkan proyeknya ke Kevin.
Dan Bu Farah menyuruh Dewa dan Nana untuk datang ke Kevin dan membicarakannya baik-baik. Sepertinya Bu Farah tak merelakan kalau perusahaannya harus dipertaruhkan demi menyelamatkan makam ayah Nana dan Lula. Nampak Dewa pun kebingungan. Di sisi lain, Nana mencoba menghubungi Dewa. Nana nampak khawatir karena nomornya gak bisa dihubungi. Nana mencoba untuk menghibur Dewa dengan menchatnya dengan kata-kata yang bikin baper. Waduh guys, emang jago si Nana untuk meluluhkan hati pria. Di adegan berikutnya, Alia menemui Kevin. Sepertinya kali ini bukan urusan kerjasamanya dengan Kevin, tapi Alia meminta Kevin untuk melepaskan makam ayahnya Nana. Namun Kevin malah meminta agar Alia tidak ikut campur dengan urusannya ini. Waduh guys, usaha Alia tidak membuahkan hasil yang maksimal ya guys. Malah Alia dikejutkan dengan kedatangan Dewa di tempat yang sama. Dewa yang melihat Alia langsung darting. Dewa berpikir kalau Alia lah yang sudah membocorkan semuanya itu. Tapi Alia menyangkalnya. Alia mengaku kalau kedatangannya menemui Kevin hanya untuk membantu Dewa dan Nana. Alia pun mencoba untuk meyakinkan Dewa kalau dia ingin berbuat baik, namun Dewa tak mudah percaya. Dengan pengakuan Alia, di tengah keributan mereka tak menyadari kehadiran Lula. Lula yang melihat hal itu langsung berpikiran kalau Dewa dan Alia masih ada hubungan. Lula pun langsung menghubungi Kevin dan untuk menggagalkan pertemuannya. Namun Kevin ngajak Lula untuk bertemu di kantornya saja. Di sisi lain, Bu Farah meminta Alia untuk mempertahankan perusahaan Hakamoto dan mencegah Dewa Buana untuk menyerahkan semuanya pada Kevin. Di sisi lain, Lula yang bermaksud untuk menemui Kevin di kantornya, namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Dewa Buana. Ketika Dewa Buana menunggu, Dewa pun melihat kehadiran Lula. Ketika akan menghampiri Lula, Dewa pun dipanggil kalau Kevin sudah menunggunya. Dan Lula pun bergegas pergi dari kantor Kevin. Dalam kantor terlihat Dewa Buana dan Kevin Arganta. Dewa sedang menawarkan kalau tanah makamnya akan ditukar dengan proyek Sakamoto. Kevin pun terkejut seolah dia tak percaya dengan keputusan Dewa Buana. Dewa Buana yang semula berpikir kalau Kevin akan menerima tawarannya. Namun salah besar, ternyata Kevin menolak semua itu. Ternyata Kevin sudah tidak membutuhkan lagi proyek Sakamoto. Dan Dewa pun mencurigai kalau Kevin mempunyai rencana lain kepada dirinya dan juga perusahaannya. Namun, Dewa dikejutkan dengan keinginan Kevin. Kevin menginginkan kalau Nana menemuinya. Nah guys, bagaimana pendapat kalian? Apa yang seharusnya Dewa Buana lakukan ke Kevin? Komen di bawah ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.